Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah direkam, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu PP se-Kabupaten Dharmasraya Angkatan 11. Pada hari ini kita bersama-sama melakukan kegiatan persamaan persepsi untuk persiapan kita Loka 1 dan PI 1 yang insya Allah kegiatan akan segera kita laksanakan. Sebagaimana biasa Bapak Ibu, untuk persamaan persepsi ini kita akan didampingi oleh dua orang narasumber, Bapak Sustrisno SPD MPD, kemudian Pak Nopri SPD yang akan mempersamai kita. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama perihal tentang pembagian lokal untuk PI Loka 1. Pembagian lokal untuk Loka 1 supaya tidak ada ketimpang tindihan. Maklum kami dalam keterbatasan terkadang terlupa melewatkan beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yang harus dipertimbangkan pangkat dan golongan. Jangan sampai 3 orang PP di kelas yang sama dengan pangkat 4A. Dan yang kedua, kita juga dapat himbauan dari pihak BGP dan Dinas Pendidikan atau Penjab agar diusahakan ya Bapak Ibu ya. Diusahakan dalam loka itu tidak ada tali kasih atau jalin kasih, baik itu jalin kasih pernikahan ataupun jalin kasih persaudaraan atau tali darah. Diusahakan, kata Bu Rosa, bukan arti harus, tapi diusahakan tidak ada tali jalin kasih. Untuk itu izin saya share screen Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita membagi kelas dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa terlihat Pak Ibu Excel saya? Hilang, Pak. Hilang lagi, Pak. Hilang lagi. Kemana lah? Nah, muncul tuh Bu. Oke, Pak. Oke. Ada. Ada. Sudah terlihat. Telah terlihat. Mohon informasi PP yang ada jalin kasih. Hilang lagi, Pak. Hilang lagi. Kok beda gini ya? Bisa ya? Terlihat ya Bu ya? Terlihat. Kalau kok masih terlihat atau hilang? Hah? Lagi, Pak. Hilang lagi. Kok enggak mau di-share hari ini? Ngambok ya Bu. Malah karena tahun. Mohon bantu aja ya Bu ya. Yang jalin kasih Bu Nendri dengan
dengan Pak Sugi. Mohon maaf nih Pak Sugi dengan Bu Nen, terpaksa kami pisahkan. Siapa lagi Bu? Pak Joni kemarin dengan siapa Pak? PP-nya Pak? Ustaz Joni? Bu Is. Pak Joni Bu Isnaini. Bu Isnaini. Siapa lagi kira Bu? Setelah didata, yang CGPW ada surang. Suaminya dengan siapa? PP tong dia lupa ya. Siapa? Bu Is lah, Bu Is? Tahu Pak Riko nama suaminya Pak Riko. Berarti dengan Bu Is ya? Bukan Pak Habib, dengan saya Pak Habib. Dengan Bu Aida Fitri. Iya. Oh, jadi suaminya dengan Bu Aida Fitri ya? Iya. Berarti Bu ada ke 9 kota Bu, suaminya kok ngajar di mana Bu? Suaminya ngajar di Kota Tua Pak Habib. Sitiung. Oh. Jadi berulang tari ke Bu ya? Berulang sekali seminggu mungkin. Berulang sekali seminggu. Siapa Bu? Cukup itu aja. Ada yang oi. Kalau guru sama sekolah Jawa boleh. Guru sama sekolah Jawa ndak ada disabui dah Bu. Kan jalan kaki je satu sekolah. Ndak ada disabui dah. Ndak ada. Ndak ada disabui sampai ke situ dah. Mudah-mudahan sajalah. Kalau itu yang kita lakukan, saya rasa banyak nanti. Iya nak. Kalau itu yang kita lakukan, maka banyak yang akan muncul. Hilang. Kenapa ini kok nggak mau di-share? Muncul? Pasti. Pak Ibu, itu lah nampak ya, yang jalin kasih Pak Sugi dengan Bu Nendri, Ustaz Joni Pak Eri dengan Bu Is, dengan Bu Aida Fitria. Nggak ada kira-kira ada Bu. Dan Pak Habib. Yap. Bu Des sama Bu Vivi Mairina. Bu Des sama Bu Vivi Marina. Kenapa Bu Is? Bu Des harusnya ngomong tuh. CGP-nya Bu Des, adik mertua Bu Vivi Marina. Iya Bu Nen. Oh. Bu Des ada. Jadi agak bertahan-tahan nantinya. Iya Pak. Bu Vivi Marina dengan Bu Des Pak. Bu Desmawati. Iya Pak. Ada kira-kira oleh Bu? Ada lagi Bu? Kalau enggak kita bagi kelasnya naik. Enggak ada nak. Kalau ada nanya di jalan-jalan lah Bu. Lagi Pak. Coba kita cek Bapak Ibu semua. Iko.
Muncul, Bu? Sudah, Pak. Udah. Coba dicek yang pertama golongan sampai lendak sampai 3 orang di satu kelas. Kemudian yang tali kasih tadi lendak dulu di siko. Kalau sampai insyaallah lendak dulu, Bu. Lainnya lah dihitamkan oleh Pak Sek itu matang. Atau yang ngalah bergabung di angkat loka kira kini gabunglah balik ya. Ambo pipi Mairina Pak, petang di bergabung berdua. Ibu di kini di lokal mana, Bu? Kamu jumpa Habib, Mardi Habib berapa? Heeh. Kini Lokal 1 gini Pak. Petang salokal jebuk pipi Pak. Kalau memang harus samo ya enggak apa-apa gitu Pak. oh gini Bu Yeni. Yo, ambo di salokal japa Pak. Sama Bu Pipi, petang je pipi juga Pak. Oh petang je pipi jo. Ah itu yang maksud. Berarti kita ganti ya Bu ya. Naik Pak Suher, Ibu turun ke bawah enggak apa-apa ya Bu. Itu yang maksud tuh, terkadang tak terpikirkan sampai ke sana. Pak Bib, lokal 8, Pak Bib. Oh lokal 8 lu sampai kita ke situ Lena. Kita per loka aja lah Bu. Kita per lokal 8 Sugiano. Kelas. Iko lah ada tampil kan? Itu pacaran, Pak. Oh iya pacaran. Kelas 8 ya. Boleh diceng. Kelas 6 juga Pak. Kelas 5 Pak Habib. Kelas 6 juga tuh, Pak. Kelas 6. Oh, kelas 5 dengan 8 kita cek. Gua Iya. Cek yang tunggu sebentar Pak. Yang golongan 4 tuh 12 orang. Lokal kita cuma sampai 11. Ya ada yang 2 golongan 4 di sana. Kelas barat tadi Le Bu? Kelas 6, Pak. Kelas 6. Pak Nov sama Bu Des kemarin di lokal 6 juga. Oh, Pak Nov sama Bu Des di lokal 6 juga kemarin. Aman, Bu? Pak. Coba dicelik-celik warna dulu, Bu. Pak Bib, bacaan Pak Bib. Bacaan? Tidak tampil di HP Pak dah. Jadi Pak, kelas 1 Suherman, Mardi Habibra, Pipi Mairina. Kelas 2 Yeni Herianti, Anggi Ari Gusman, Wedyawati.
Kelas 3 Ferawati Desi Asmarianti Maftahul Khasana. Kelas 4 Rinaldi Husni Anwar Atnawati. Kelas 5 Eva Sulastriningsih Joni Faheri Henry Gusni. Kelas 6 Desmawati Siti Darmiatun Safnite. Kelas 7 Yenita Anwar Luciana Andarini Sudarti. Kelas 8 Sugiono Misriza Aida Fitria. Kelas 9 Eko Puji Hastuti Desi Budiarti Noviardi. Kelas 10 Vivi Risanti Rafniati Sutrisno Saputra. Kelas 11 Asmu Delva Harleni Isnaini. Bapak Bu Pak Ray Aman Pak Bib. aman. Jadi yang golongan ampe ko jumlah PP kita 2 balai orang, lokal kita sabale. Jadi memang mesti dan harus ada satu kelas 2 yang golongan 4, 2 orang di golongan 4 di satu kelas. Kelasnya lah bertukar-tukar Bu, kecuali yang mau tetap di kelas 1 ya. Lah gantilah ceng kelasnya Bu, lokalnya. Tidak kelas 8 saya taruh atau lah kelas 5 aja taruh. Gantilah Pak. Ya Bu. Di kelas mana tuh Bu? Kamu tidak bisa nampak Ibu tuh siapa yang ngecek. Di lokal mana Bu? Halo Bu. Halo ha. Lokal mana? Enggak ada dah. Ya. Untuk kelas sudah apa Bu? Enggak. Mungkin tadi kawan tadi kasih menjadi lebih mau. Lanjut Pak B. Lanjut. Nah, ya. Kalau Ibu Eva itu kata di lokal Sabale, kini masih di lokal Sabale itu. Iya Pak Bib. Oh gitu. Asmu Delva. Petang lokal Sabale, kini lokal Sabale balik. Nah, itu ya tanya. Setelah ditanya hilang je dah Ibu Delka. Pak Bib. Oi. Bu Yeni, kalau model itu dapat kawan lain punya lu dapet di lokal tuh. Jadi kayaknya kita harus legowo aja di mana Pak. Kan kita batigo. Model apa petang kan di lokal dulu. Tapi yang orang baru kan tak di mungkin tak di lokal dulu Pak gitu loh Pak. Jadi kalau ingin tukar-tukar gitu tuh payah Pak membagi itu. Ya kalau bersama seperti ini tidak masalah deh Bu. Coba kekurangan nanti sama-sama nampak deh gitu. Oh tuh dempet jadinya Pak Bib bisa mau deh tuh. Tidak masalah dah. Jadi Bu Asmu Delva petanglah lokal Sabale. Kini ditukar lokalnya. Pak Sugi bisa diceng ke lokal Sabale Pak Sugi. Bu Des petang di lokal 6 Pak Bib. Mungkin Bu Des bisa digeser. Bu Des ganti. Mantap. Makasih Bu Nenek itu Nenek cari. Mantan koor gitu kok ya luar biasa. Nampak nih. Bu Desnya no ya tadinya. Masalahnya kalau bikin ribet Pak Bib ya masalah. Kalau bersama-sama mereka dari ribet ya. Duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama balap-balapang. Ada oleh Bu? Aman? Untuk lokal aman? Bu Des golongan berapa? Bu Des golongan apa? Oh, pas. Ulangan apa Bu? Oke, pas Pak. Golongan ampe kok. Tidak salah Bu, cecelek lo. Golongan ampe di lokal saya tuh berdua Pak Habib, enggak apa-apa Ibu. Tuh baca cara Bu, tapi lagi sabit dari tadi.
Ya itu dia tadi kan ibu tuh tanya golongan 4, jangan khawatir kami adem ayem aja sama Bu Desi tuh. Ada kami berdua. Jadi walaupun ceng ibu-ibu aman, cuman kami berdua di lokal yang sama-sama Bu Desi. Aman ya Bu Desi ya? Aman ya Bu. Aman. Bu Desi. Kecuali lokal kita 2 balik bisa dibagi sama rata. Oke ya Bu Pak ya. Kita save dan siap kita sebarluaskan nanti sesuai dengan jadwal yang tertera. Oke Bapak Ibu, untuk SPPD perlu kita ulang-ulang balik atau lauke saya? Langsung aja ke narasumber lah ya. Pak Koor mau izin tanya. Untuk SPPD berarti surat nomor suratnya yang di awal ya yang di share ya Pak Habib ya. SPPD pakai nomor surat, Bu? Nomor surat. Sorry, surat tugas. Surat tugas. Ya, yang berdasarkan yang di share di grup ya Pak. Ya, ada jadwal PGP. Yang di situ ada jadwal PGP. Ada yang terbaru yang dikirim dari BDP Sumber. Yang terbaru Bu Pipi. Iya, ada yang kita sama persepsi dikirim yang dari BDP Sumber. Kalau yang lama itu kan dari kementerian tuh. Di share di grup. Di share di grup mana Bu Pipi? Di grup digeser dikit, di share lagi di grup kita. Boleh di share kembali ya Bu Pipi yang terbaru. Ini mau salah kasih nomor. Iya, mau di-share kasih Bu Pipi. Ya, ditunggu Bu Pipi. Ya, Bu. Kalau faktur makan tuh CGP kita di Stium semuanya. Sekolah kita kan di Kota Baru, apa yang Kota Baru ya. Kalau yang Patang, carilah tempat konsumsi yang terdekat, boleh terdekat ke sekolah PP ataupun yang terdekat dari sekolah CGP. Nah itu dah Bu Koor angkatan 9. Ya, betul Pak. Suara Ibu Koor neng keluar foto masa. Kami lagi di jalan Pak Sugi nyetir jadi CAP saya pakai. Iya. Maaf ya. Jangan sampai salah surat tugas ataupun SPPD. Kita lah mengikuti persamaan persepsi bersama-sama, rasanya lah masak di Ibu sada-sadanya, tinggal mempraktekkannya. Oke Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada lagi kita lanjut kepada narasumber kita, Pak Sutrisno dan Pak Nopri. Disilahkan kepada narasumber hebat kita pada malam hari ini, Pak Sutrisno dan Pak Nopri. Disilahkan. Pak Bib, Pak Sutrisno udah masuk apa belum? Tadi Pak Nop. Sudah Pak Nop. Udah. Oh, ya. Jadi, ya. Lanjut Pak Tri. Pak Tri atas saya. Tampilkan di layar saya bantu nanti kalau udah kita bagi nanti kan. Saya di mana?
Silakan Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana malam-malam ini kita masih diberi nikmat karunia barokah dari Allah sehingga kita bisa mengikuti kegiatan persamaan refleksi persiapan pendampingan individu kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi bersama Pak Mano ya untuk presentasikan kegiatan pendampingan individu satu, yang mana pendampingan ini adalah pendampingan yang pertama Bapak ya, dari PI 1 sampai PI 6 yang pertama. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah memulai di angkatan 6, angkatan 9 kemarin sudah melaksanakan ya. Jadi mungkin sudah hal yang biasa. Nah, ini mungkin baru bagi rekan-rekan DP yang angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan ini langkah-langkah pendampingan sudah ada di RND masing-masing. Mungkin nanti setelah semuanya kita jabarkan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bagian awal pendampingan. Jadi di sini durasinya lebih kurang 20 menit. Jadi langkah awal di bagian awal pendampingan adalah yang pertama pengajar praktik menyapa dan menanyakan kabar calon bergerak. Jadi kita nggak langsung to the point. Jadi kita apa dulu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya, sehat, dan sebagainya. Jadi kita bangun suasana di awal ini dengan suasana yang harmonis. Ya, dengan menanyakan kabar. Selanjutnya menjelaskan tentang fokus pendampingan. Jadi Bapak Ibu kita sampaikan ke CGP ini fokus pendampingannya ya. Untuk fokus pendampingannya kita sampaikan di CGP yaitu diskusi tantangan belajar daring, lanjut refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran kerja Dewantara, diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi diri penggerak. Jadi itu kita sampaikan dulu ke CGP. Jadi tahu apa fokus pendampingan yang akan kita laksanakan selama 4 hari ke depan. Selanjutnya PT memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Setelah kita menjelaskan, kita pastikan CGP paham seperti itu ya kegiatannya. Jadi tidak mengambang dan mengikuti alur yang akan kita laksanakan. Selanjutnya PT memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan CGP. Ya, apa dokumen-dokumen yang sudah disiapkan kita ingatkan oleh PP ke CGP seperti contoh LK1, kakak CGP sekolah dan sebagainya. Jadi biasanya sudah ada print out-nya yang akan disiapkan oleh PP. Jadi sudah saya ingatkan. Lanjut PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Pada saat ini, PP melakukan cross-check berdasarkan pada jurnal pemantau pembelajaran. Jadi kita menanyakan ke PP Bapak Ibu apa saja sudah berjalan sebulan. Jadi kita ajak kita ya. Kita minta CGP menguraikan apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir. Selanjutnya PP mengapresiasi
Ya, calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Jadi TGP ini adalah orang-orang yang Bapak Ibu kita apresiasi, satu bulan ini sudah terlalui ya dengan baik. Jadi lebih kurang masih 5 bulan depan. Jadi satu bulan jadi awalnya yang positif dan bulan yang bagus. BP menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolahnya. Jadi kita tanyakan ke TGP apa ya dukungan dari ekosistem sekolahnya yang sudah dirasakan TGP. TGP untuk setelah selesai bagian awal pendampingan, kita memasuki bagian inti pendampingan. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kegiatan ini kegiatan yang paling lama nih, 150 menit. Ya. Ini terbagi dari beberapa bagian-bagian. Yang pertama yaitu tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Jadi kita diskusikan ini lebih kurang selama 30 menit. Jadi Bapak-Ibu PP melakukan diskusi dengan TGP dan lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Jadi setelah kita lakukan diskusi, jadi kita minta ke TGP untuk menyampaikan harapannya, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini. Jadi kita tanyakan apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu rasakan dan terjadi atau belum terjadi. Jadi TGP ini di awalnya ya sebelumnya apa nih kira-kira kekhawatiran yang sebelumnya dirasakan yang terjadi. Lanjut, apa saja harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Adakah harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan depan? Lanjut, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring? Oke, next Pak Nok, naik atas sedikit Pak Nok. Oke, tindak lanjut hasil pembelajaran ini lebih kurang durasi waktu 30 menit ya. BP melakukan diskusi dengan TGP terkait modul 1.1 dan 1.2. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Dewantara dengan mengajukan pertanyaan pemantik berikut ini. Berdasarkan pembelajaran dan filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar ke arah pemikiran Ki Dewantara? Yang kita beri pertanyaan pemantik KJGP yang pertama. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Dewantara yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut? Selanjutnya, bagaimana respon tadi Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak Ibu melihat tersebut? Ya, apa yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang baik ke depannya? Selanjutnya, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan, aksi nyata modul 1.1. Ini masalahnya ini ada juga kendala dari TGP Bapak Ibu ya. Soalnya mereka 1 bulan terakhir ini kan di masa libur sekolah mereka belum ada masuk ke materi pembelajaran dengan siswanya ya. Nanti kita diskusikan bersama bagaimana penyiapnya. Lanjut, saat TGP melakukan aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2, PP memberikan layanan pendampingan kepada TGP dan melakukan hasil pendampingan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 dalam melakukan pendampingan individu 1. Lanjut, pembuatan kerangka portofolio. Ini lebih kurang durasinya 60 menit. Portofolio yang dibuat oleh TGP berdasarkan panduan. Untuk mengetahui kerangka portofolio yang dibuat oleh TGP, lakukan diskusi dan pembimbingan terkait pembuatan kerangka portofolio. Berikan pertanyaan pemantik berikut ini untuk menggali informasi dari TGP. Jadi ketika kita laksanakan PI di sekolah TGP Bapak Ibu ya
untuk yang membuat portofolio digital. Selanjutnya, komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital, seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak Ibu buat. Dalam pembuatan portofolio, pastikan CGP mengikuti panduan. Jadi, kalau memang CGP sudah mulai mansur membuat portofolio digital, kita minta tampilkan Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya masih belum, kita pandu di kegiatan-kegiatan tersebut. Lanjut, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ini durasinya lebih kurang 30 menit. Lakukanlah diskusi dengan memberikan pertanyaan pemantik berikut ini kepada CGP Anda. Kompetensi apa yang sudah baik? Ini LK3. LK3 Bapak Ibu. Jadi di LK3 ini yang sudah diberikan di PPP bisa kita simak Bapak Ibu. Kita sesuaikan. Lanjut di bagian akhir pendampingan ini di sini mana dari bagian akhir ini bagian akhir ini nampaknya Pak Anok lah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari narasumber yang pertama di bagian akhir dan diskusi nanti akan narasumber kedua. Wassalamualaikum wabarakatuh. Ke bagian akhir pendampingan ini kita membutuhkan waktu 10 menit ya Bu. Yang pertama yang kita lakukan yaitu refleksi terhadap proses pendampingan pada saat ini. Jadi yang kami lakukan mana sama PJP kita yaitu pembelajaran atau ide baru yang telah didapatkan selama proses pendampingan yang telah dilakukan. Itu pembelajaran apa saja yang dalam PJP kita. Mungkin semangatnya bertambah atau lebih terbuka wawasannya mengenai yang perlu diperbaiki dari pendampingan kita yang dapat praktek di pendampingan berikutnya. Jadi itu perlu juga kita tanyakan kepada kita Bapak Ibu apa yang perlu diperbaiki oleh pengajar pada sudah sangat bagus, tapi ya kita perlu juga untuk mengevaluasi pekerjaan kita supaya agar lebih baik untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya mengapresiasi. Nah, ini sangat perlu juga Bapak Ibu kita memberikan apresiasi terhadap apa saja yang telah dikerjakan oleh CGP kita untuk menambah semangat CGP kita dalam melakukan pembelajarannya. Kemudian mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Itu setiap kita menanyakan atau melakukan pendampingan ini yang sangat penting yaitu mengapresiasi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita juga tanyakan hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator untuk kita masukkan di LMS kita, jurnal komunikasi dalam LMS. Mungkin ada CGP kita yang mengeluhkan kendala jaringan atau kendala kesehatannya dan segala macamnya.
Itu perlu juga kita tanyakan untuk kita sampaikan kepada fasilitator agar fasilitator memahami kondisi CGP kita. Kadang CGP juga agak ragu atau agak takut menjelaskan secara langsung kepada fasilitator. Jadi mungkin mereka lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan kita PP. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu bagian akhir pendampingan. Juga jangan sampai lupa yaitu tanda tangan pada SPPD kita. Kemudian daftar hadir juga jangan sampai lupa. Kadang-kadang karena kita buru-buru itu terlupakan juga Bapak Ibu. Kemudian juga foto bersama kepala sekolah dan CGP. Ini kalau bisa minimal 2 buah foto, yaitu pada saat pendampingan dan di palang merek ya, palang merek sekolahnya. Itu kalau bisa di situ. Jadi kalau tidak ada palang merek, mungkin di bagian depan sekolah atau di mana yang menunjukkan identitas sekolahnya. Mungkin cuma itu Bapak dan Ibu. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu PP yang lain, kami sangat berterima kasih. Kami sudahi dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nur, dipandu Ya, Patris. di pandu ruang diskusi itu bisa disampaikan lagi. Ya, silakan Pak Ibu. Mohon dikomentari atau ditambahkan atau mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ragu mengenai pendampingan individu satu, silakan. Silakan Ibu Siti Darmiatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya untuk Bapak narasumber. Saya tuh yang ragunya di bagian portofolio nih. Kan nanti diskusi nih sama CGP ya. Karena waktu pas kemarin angkatan 9 itu di portofolionya tuh saya kayak ngambang gitu ke CGP saya. Ini nanti seandainya nih CGP ini minta aja. Kalau yang di panduan kan kita pakai Google Suite nih. Kan otomatis harusnya PP kan harus ini dulu ya, familiar dulu sama Google Suite gitu. Itu gimana nanti ya teman-teman, saya ragunya di situ. Sementara saya Google Suite juga masih belum terlalu terlalu pinter banget gitu. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan Bu Siti mengenai portofolio, mungkin CGP menanyakan langkah-langkah pembuatan portofolio. Silakan Pak Tris. Pak Tris. Oke, Pak Nur. Ya. Mengenai pertanyaan dari Siti Darmiatun. Jadi Bu Siti yang pengalaman angkatan 9 kemarin itu jauh-jauh hari sudah kita ingatkan ke CGP agar mereka mulai latihan atau membuat portofolio digital. Bahkan di lokal orientasi kemarin juga kita juga mengenai digital. Jadi ketika PI besok kita tidak ada namanya tidak mulai dari nol Bu. Jadi di mana istilahnya tertendanya itu nanti kita bantu CGP tersebut. Itu biasanya CGP itu sudah mempersiapkan walaupun belum kontennya isinya masih belum banyak kan, tapi sudah dimulai nanti kita arahkan. Kita juga selain kita arahkan, CGP itu juga bisa melihat sudah banyak sumber informasi referensi tidak hanya melalui PP. CGP pun sudah bisa belajar melalui asuhan malahnya tutorial bagaimana membuat portofolio digital dalam. Jadi kita juga belajar Bu Siti
Jadi untuk penetapan PBB itu supaya tidak ngambang, kita nonton dulu di YouTube Bapak Ibu sekalian seperti apa cara membuatnya, setidaknya untuk pendaftaran kita udah bisa. Dan nanti ketika kita ajak diskusi CGP tersebut kita agak connect. Jadi kita di mana letak kelemahan kita Bapak Ibu CGP, itulah kita pelajari, kita belajar juga. Jadi enggak benar-benar nol. Jadi silakan banyak sumber referensinya. Mungkin itu jawaban tidak menyatu untuk pengalaman yang sudah kita laksanakan di KP angkatan 9. Jadi enggak dari nol gitu ya. Jadi mereka sudah ancang-ancang. Jadi kita tinggal melihat sampai di mana. Kalau memang nanti tersendatnya di mana kita bantu. Kalau memang dari nol agak ribet, apalagi lokasi gitu itu enggak ada sinyal. Itu agak susah. Jadi kalau mereka sudah ancang-ancang, ya sudah ada, itu insya Allah tidak sulit itu jamnya. Itu aja informasi jawabannya mengenai pertanyaan dari video biarnya. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Sutrus. Silakan selanjutnya Pak Rinaldi ditanyakan Pak Rinaldi. Makasih Pak Nop. Tadi saya cuma sedikit saja untuk memperjelas atau mempertegas saja Pak. Tadi narasumber baik Pak Sutrisno maupun Pak Nop sudah menjelaskan tahap-tahapan dalam pendaftaran. Tapi di sini saya belum menangkap kira-kira apa saja yang disiapkan oleh CGP biar kita namanya persamaan persepsi itu biar jangan ada beda nanti antara PP1 dan PP2 itu. Jadi untuk itu saya ingin apalah namanya buat CGP atau dipersiapkan CGP di saat DI itu. Salah satu itu tadi Pak Sutrus kan berarti CGP harus mempersiapkan semacam riset walaupun dalam bentuk belum matangnya gitu, langkah-langkahnya sudah ada. Selain itu kira-kira apa itu Pak Nop sama Pak Sutris? Itu aja mungkin Pak Nop Pak Sutris untuk dijelaskan. Ya baik, terima kasih Pak Rinaldi. Persiapan yang perlu dipersiapkan oleh CGP kita sebelum pendampingan PBB1. Langsung saya jawab ya Pak Tris. Oke Pak Nop, lanjut. Yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu dari lokakarya orientasi kemarin itu kita kan sudah membuat harapan dan kekhawatiran CGP. Jadi itu yang kita tindak lanjuti lagi, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya dibuat buat CGP itu. Jadi itu apakah kekhawatiran itu terwujud atau tidak? Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan yaitu produk dari lokakarya kemarin. Mungkin berupa foto atau produk nyatanya yang telah dilakukan oleh CGP. Kemudian jadi mungkin itu saja Pak Re yang diperlukan oleh CGP. Ya produk nyata itu apa Pak? Atau semacam MK atau apa? Kemarin kan di lokal orientasi CGP sudah memetakan permukaan yang ditempel di dinding kemarin Pak Re. Itu kan masing-masing CGP menempelkan kekhawatirannya yang perlu dipersiapkan. Mungkin fotonya udah ada pada CGP. Masih ragu nih Pak Nop. Kira-kira. Izin Pak Nop. Ya, silakan Bu Vivi. Baik, terima kasih. Mungkin menguatkan saja Pak Re. Sesuai dengan di panduan yang ada di LMS,
minta saja nanti CGP kembali menyediakan LK yang mereka kerjakan di LK orientasi, karena memang itu petunjuknya di panduan yang ada di MS. Itu yang kembali kita diskusikan sesuai dengan disampaikan oleh Pak Bupati. Suruh mereka nanti menyediakan membawa kembali LK. Berarti Bu, LK 1 sampai 5 itu sudah diisi mereka. Ya kan satu paket kemarin Pak. Kan ada satu paket yang dibuat waktu K1. Cuma mungkin ada beberapa CGP itu yang diminta oleh BGP ya. Mungkin di masing-masing ada yang diminta. Nah kalau kami kemarin di lokal kami sebelum diminta kami suruh PDF kan dulu, baru dikasih ke BGP. Nah itu yang disiapkan lagi yang didiskusikan lagi nanti ada di LMS. Terus satu lagi Bu Pipi, sebelum kan ada dia tadi dari apa itu tahapan kita itu kan ada itu CGP menyiapkan aksi nyata modul titik 1.1 dan 1.2. Nah itu dalam bentuk apa dia? Apakah dia aksi nyata itu dalam bentuk link atau dalam bentuk apa? Itu apakah itu harus disiapkan oleh CGP atau bagaimana Pak? Di kelas masing-masing bahwasanya aksi nyata itu boleh dalam bentuk PPT, bentuk PowerPoint, dalam bentuk video. Yang jelas itu nanti sudah mereka upload di portofolio. Nah kalau seandainya belum, tentu mereka sudah ada, kita pandulah mereka itu nanti. Berarti artinya CGP menyiapkan aksi nyata setiap modul titik 1 dan titik 2 ya Pak? 1.2, nah Pak, 1.2 belum kan? Rasanya baru 1.1 baru. Belum 1.1 baru. Iya. Tapi apa kita harus menanyakan juga Bu katanya 1.2 itu rencana dari CGP. Kalau itu berarti kan baru menanyakan apa rencananya Pak, kan belum berkasih karena belum sampai rasanya ke nyata kan yang modul 1.2. Ya, betul. Tapi di dalamnya belum sampai. belum ya. Belum. Ya terima kasih Pak Faris, Pak Bu Pipi, perjelas saja Bu. Jangan ragu kita di lapangan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pipi dari lanjut Sugi, silakan. Boleh juga nih Pak Nop. Ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi ada apa ya beberapa. Cuman untuk lebih menguatkan kita bersama bahwa perlu kita harus memperdomani apa yang menjadi langkah-langkah di PI itu. Yang pertama yang berkaitan dengan kekhawatiran dan harapan CGP. Kemudian rencana. Nah, nanti kita tanyakan juga ada perubahan rencana atau tidak seperti yang dibuat kemarin yang di LK itu. Kemudian menanyakan kembali tentang portofolio. Nah, tadi yang berkaitan dengan university. Kami gimana kok obatnya ya belajar gitu Bapak Ibu. Jadi perlu kita sebelum kita juga harus mentaati dulu portofolio ini gimana caranya dibuka di mana. Kemudian item-itemnya yang perlu dimuat di portofolio diingatkan juga. Kemudian kemarin ada juga pertanyaan itu. Ini sebenarnya untuk apa sih portofolio ini? Kalau nggak ada dinilai ngapa harus dibuat? Gitu. Ini salah satu adalah suatu wadah untuk menampung aksi-aksi nyata dari CGP kita. Jadi nampak perjalanan nanti. Memang harus dibuat, bisa dibuat. Jadi langkah pertama, Bapak Ibu, kalau kita agak-agak kurang, memang semua tidak ada yang sempurna, tapi kita harus tetap Bapak Ibu harus semangat. Kita harus semangat berlatih walaupun dengan cara otodidak. Baca yang langkah-langkahnya di YouTube bisa juga Bapak Ibu. Dan Bapak kita semua harus ada juga sekurang-kurangnya adalah foto di portofolio kita ada bahwa kita sudah mulai itu tidak ada langkahnya. Jadi kita tidak menyuruh saja, tapi kita nggak ada. Sehingga apa yang kita sudah coba itu bisa
kalau ada pertanyaan seperti tadi kita bisa, oh itu gampang itu, tinggal memudahkan aja, buka ini. Jadi saya rasa pada kita semua mungkin ini yang perlu kita sikapi bersama, bahwa kita adalah sebagai penghantar untuk CGP ini menjadi GP. Memang di sini letak tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Walaupun porsinya masih menang CGP. Dan CGP kita ini, Bapak Ibu, saya rasa sudah banyak yang pintar. Cuman lebih mengarahkan pada apa yang mesti dimasukkan di portofolio digitalnya itu yang perlu kita bersamakan nanti, Bapak Ibu. Saya rasa itu tambahannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain yang akan ditanyakan, silakan. Nama Pak Nop. Ya, silakan Bu Yeni. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya nggak bertanya Pak Nop, cuma mengingatkan kita tentang surat tugas tadi kemarin waktu persamaan seleksi di DGP Sumbar juga kayaknya belum tercover. Mungkin di surat tugas itu loh Pak, di atas kalau tanggalnya dirinci Pak, mungkin untuk teman-teman yang baru. Nanti misalnya kan seperti saya contohnya Pak, mulai tanggal 11, 12, lalu langsung ke 16, 17. Jadi tanggalnya 5 itu dibikin ke 5-5-nya karena rentangnya itu kan agak jauh-jauh. Jadi mengingatkan jangan sampai nanti kita bikin aja dari tanggal 19, dari tanggal 11 sampai 19. Ya, itu cuma Pak mengingatkan surat tugas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni. Di mengenai surat tugas itu rentang tanggal pelaksanaan PI-nya itu dibuat jangan sampai terbawa tanggal merah atau hari liburnya. Baik, terima kasih Bu Yeni. Mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu yang akan ditanyakan. Pak Joni Fairi, silakan Pak Joni. Terima kasih waktunya Pak Nop. Bapak Ibu semua, ini saya tidak mempermasalahkan terkait PI nanti, namun ada yang ingin saya minta dikuatkan terkait CGP yang mengikuti pembelajaran daring dengan fasil. Nah, keluhan yang saya temukan itu tentang pelaksanaan rukol. Di mana waktu itu kami pernah juga rukol sampai jam 11 malam, dan pernah juga rukol yang kedua itu sampai selesai maghrib, dan itu menjadi keluhan bagi CGP. Nah, untuk memfasilitasi CGP ini, apakah ada fasilitator terkait hal ini? Apakah tidak menyalahi jalur kita? Nah, itu yang ingin saya minta pendapat dari. Itu mungkin Pak Nop. Ini saya rekan yang satu fasil ada Bu Wet. Mungkin Bu Wet juga bisa tahu ada yang cerita curhat CGP-nya gitu. Itu mungkin bicara. Terima kasih Pak Joni. Mungkin Bu Wet ada yang kita tambahkan nampaknya dulu sebelum kita jawab. Silakan Bu Wet. Ya, makasih Pak Nop atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu saya juga ingin menanyakan tentang yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Joni, karena kebetulan kami satu fasil dengan 10 CGP di sana. Jadi memang CGP itu kemarin tuh Ustadz Joni, dia kan waktu itu Ustadz Joni pagi itu enggak aktif katanya kan. Jadi kami lebih enak dulu curhat sama ibu katanya kan. Jadi
malahan CGP itu kemarin tuh minta mundur 10 orang tuh minta mundur kan, tidak sanggup lagi kami Bu katanya kan. Jadi adalah utusan salah seorang CGP itu yang menghubungi saya gitu kan. Jadi kami udah apa Bu, udah panik kami Bu katanya kan, desakan hasil begini katanya kan, tugasnya harus ini pokoknya merasa apalah gitu kan. Jadi bagaimana kami lagi Bu katanya kan, bisa kami minta tolong Bu, ibu yang menyampaikan hal ini ke Fasil Bu katanya kan. Jadi saya tuh kemarin tuh ngasih solusinya cuma seperti itu aja. Jadi memang tugas Fasil itu untuk tugas kita yang di LMS, saya bilang itu kan. Tapi kan dia Bu Fasil kita itu mengingatkan. Jadi kalau ya kita santai aja lah, jangan jadi bahan pikiran. Karena kan deadline kita ada, due date kita ada, kata saya kan, batas waktu kita mengumpulkan tugas itu ada. Jadi kalau memang belum istilahnya kan dia terkumpul lah dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau memang 2 hari atau 3 hari sebelum itu dia mengingatkan, Bu Fasil mengingatkan, ya enggak apa-apa, kita angsur-angsur kalau bisa. Kalau enggak bisa, pokoknya kita itu pas jadwalnya, due date-nya atau deadline-nya, pokoknya tugas sudah di-upload, udah itu aja. Nah itu masukan dari saya. Kemudian lagi kemarin tuh Ustadz Joni berembuk lah sesama CGP yang di sebelah, CGP kita yang satu Fasil gitu kan. Jadi kan saya lihat dalam apa itu pas Bu Fasil menginstruksikan tugas-tugas ini silakan isi list siapa yang Anda yang sudah ngisi. Ya kalau memang kita itu memang ada yang belum siap atau bagaimana, pokoknya kompak saja lah kita yang satu Fasil itu, jangan terlalu cepat betul mengumpulkan tugas. Jadi kelihatan betul bagi teman-teman yang lambat mengumpulkan tugas, kata saya kan. Itulah gunanya kita berkolaborasi. Kita itu ya kita itu tidak mencari juara, itu saja saya bilang waktu itu. Kita itu tidak mencari juara, kita itu mencari lulus semuanya. Itu saja saya bilang kemarin sama apa. Nanti sambil jalan kami dengan Ustadz Joni nyari solusi juga seperti itu kan. Bagaimana nanti cara ngomongnya ke Fasil. Kalau kita ngomong mengatur Fasil nggak mungkin juga kan. Jadi saya bilang seperti itu. Iya Bu, makasih Bu katanya kan. Jadi memang disampaikannya ke teman-temannya. Jadi tolong ya Bu Pak sampaikan pesan saya ke teman-teman semuanya yang 10 orang itu pesan dari saya. Itu aja triknya Ibu, jangan panik. Tidak ada yang harus dipanikkan. Semua tugas-tugas itu pokoknya dikumpulkan pas waktu, batas waktu udah terkumpul, sudah itu aja kuncinya kata saya. Kalau bisa diangsur memang ada baiknya diangsur gitu kan, jangan tugas kita tuh menumpuk. Nah, jadi kita berlomba-lomba. Saya bilang seperti itu aja kemarin tuh. Nah, jadi mungkin ada gendak solusi lain dari Bapak Ibu PP hebat tentang keluhan CGP kami di Fasil yang sama ya Ustadz Joni. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ed, Pak Joni. Ya, silakan Pak Sugi memberikan tanggapan. Silakan Pak Sugi. Mungkin harus apa yang mengingat situasinya seperti itu. Biasanya ini Fasil ini biasanya kalau apa ya, di perwakilan CGP itu memang harus ada kesepakatan dulu dengan Fasil. Kalau di kelas kami sama Bu Yenita itu yang angkatan 9 dulu ya, pasti dikirim link dulu. Kayak kita mau rukol hari ini, kayak gini nih. Siapa yang daring, siapa yang luring, kayak gitu. Jam ini sampai ini kelas A, jam ini sampai ini kelas B. Nah, besoknya lagi gantian yang lagi aman-aman saja kalau seperti itu Pak. Mungkin di waktu ini mungkin tidak tepat, makanya sampai jam 11 malam.
Nah, mungkin ini nanti sarannya itu kesepakatan antara CGP kita dengan pasien kita, atau nanti di apa ini di komunikasi kita di PP itu Bapak Ibu yang PP yang bermasalah ini, tolong dikomunikasikan gitu. Seperti itu jalannya menurut saya itu. Oke, makasih Pak Suhu. Ini tambah satu lagi Pak Suhu. Kita itu sebagai PP dalam waktu kita rakortek di Padang kan sudah disampaikan. Kita PP ini hanya hadir, memantau, menyimak aktivitas yang dilakukan oleh CGP kan seperti itu. Tetapi kayaknya kami ini juga disuruh ikut aktif juga di sana gitu kan. Jadi apa namanya tuh ayo gini kalau dibandingkan karena kita ada pembanding juga kan pada angkatan 9 dan angkatan 10 memang agak ngegas angkatan 11 ya, memang agak apa namanya tuh sistemnya tancap gas semua lah di angkatan 11 ini pasti yang kita temukan sekarang gitu kan. Tapi kalau apa nih bisa kok Ibu koordinasi dengan BGP tentang ini PP itu tidak boleh ikut menimbrung di sana, cuman melihat itu pun sebentar aja boleh, harus lama-lama. Iya, saya diminta share screen Pak Yono. Minta bantu malam ke Ustaz Joni kan, jadi Ustaz Joni ya kami hadir full ya Ustaz, nggak ada kami apa loh. Jadi aja hasilnya. Boleh ya Ustaz Suhu ya. Gini Pak Suhu, malahan kan kita itu kan hadirnya di setiap modul tuh rukolnya kan ada 2 kali, kemudian elaborasi 1 kali dengan Islam. Kalau kita kan ada nilai pasti betul. Oh gitu. Nah terus lagi Pak Suhu, di diskusi kan ada forum diskusi. Forum diskusi itu kan sebetulnya CGP dengan Pasil saja, CGP saja kan. Malahan kami itu diajak pula kami itu Zoom, ya istilahnya dibikin apa lah ya Ustaz Joni, istilahnya bukan direkam dah. Dibikinnya pula Zoomnya itu. Jadi nanti apa katanya kan? Kok kebanyakan apanya gitu kan. Jadi memang agak pusing juga, cuman kan belum sempat juga curhat ke Bapak Ibu PP terkait masalah ini gitu kan. Jadi baru kesempatan ini udah dibuka sama Ustaz Joni, jadi teringat juga keren CGP kemarin gitu. Jadi bisa dilaporkan ya Pak Suhu ya. Yang pertama Ibu cari langkah apa dulu. Ibu bisa koordinasi mungkin melalui di LMS itu kan ada nanti. Apa namanya? Komunikasi dengan Pasil itu ya. Kemudian tugas kita Ibu, kita hanya melihat, bukan kita ikut campur urusan di Pasil. Nanti salah kaprah nih kita jadi CGP nanti. Nah itu harus kita luruskan. Kalau Ibu diminta untuk memberi statement terakhir, closing statement, itu nggak apa-apa. Ya bisa lah kalau ikut aktif itu mungkin hasilnya agak komplit tuh. Iya. Ada Ibu koordinasikan dulu, komunikasikan. Iya. Terus menanggapi dari Pak Sugi tadi terkait jadwal dengan PI Pak Sugi, mungkin rukol dengan Pak Sugi. Yang saya lihat itu yang fasil ini itu kita yang mengikuti jadwal beliau, nggak ada kesepakatan dari awal gitu. Saya bisanya jam segini, maka dilakukan di kita ke CGP, tambah CGP saya yang di Padang Ilalang itu kalau udah sekolah besok itu besar tantangannya itu. Jaringannya kadang Senin hadir, Kamis nggak hadir, Jumat hadir lagi. Itu pasilnya daerah Sumbar atau mana Pak? Masih daerah Sumbar, pesisir selatan Pak, Pasaman Barat. Pasaman. Aslinya Payakumbuh Barat. Ya Bapak bisa koordinasikan dengan BGP. Siapa namanya? Pulmen Esida nih. Ya, berarti dia apa enggak tahu rambu-rambunya berarti. Iya, padahal dia angkatan 9 kemarin udah pasti juga katanya Pak Su.
Udah pengalaman juga Ibu tuh Fasil di angkatan 9 dia Fasil juga kemarin kan. Oh iya, tapi pengalamannya kan enggak biasa aja main biasa, enggak jelas. Iya itu. Ya kita kan kasihan juga CGP kita tertekan seperti itu kan. Malah minta mundur. Nah itu yang disayangkan, masa minta mundur kan gitu kan. Kita susah-susah ngasih semangat kan CGP itu gitu kan. Tapi CGP minta mundur gara-gara enggak sanggup lagi kami Bu katanya kan. Teman-teman udah pada semua minta mundur katanya kan. Saya menyarankan Ibu Pak Joni sama ini aktif. Kita hubungi dia tuh, koordinasi. Kalau enggak ada jalannya nanti laporkan ke BGP. Mungkin itu Pak Sudi ya, PP dengan Fasil saja dulu di luar LMS tanpa BGP gitu ya. Oke Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Sugi semuanya. Oke, terima kasih Pak Sugi, Pak Joni dan Bu Wet. Ya itu mungkin jalan keluarnya udah terbayang. Silakan Bu Yeni Rianti. Makasih Pak Nop dan Bapak Ibu lainnya. Saya juga melihat loh Pak, kan kita 2 kali angkatan. Kayaknya di Fasil saya juga seperti itu, tapi tidak terlalu tertekan kayak Bu Wet dan Pak Joni. Saya laki-laki Pak Agus Nadi. Beliau itu bagaimana? Sepertinya kita hadir, kita juga nggak dianggap. Nanti kalau kita nggak hadir Pak, nanti diminta di belakangnya itu loh Pak. Jadi kadang-kadang terasa ada malas tuh Pak. Kita hadir di rukol. Tapi apa salahnya beliau itu menyapa gitu Pak kan? Itu memang terasa beda dengan Fasil yang lama dari Jawa itu kan Pak Ibu Dwi. Bagi saya dulu itu memang karismatik orangnya kan. Kalau ini enggak, kita dianggap tidak hadir. Lalu mereka sibuk aja dengan CGP. Nanti di terakhir kalau kita nggak ngomong diminta kita kan. Lalu kita kadang-kadang karena nggak dianggap gitu kita kadang-kadang tutup aja layar lagi. Seolah-olah kita nggak ada keberadaannya. Jadi saya memang kurang respect dengan Fasil saya yang sekarang, tapi saya berusaha untuk cocok-cocok gitu kan. Jadi kalau masalah belum ada, cuman agak kurang respect gitu loh Pak. Kalau masalah tugas dia tidak terlalu tertekan CGP-nya, cuman ya tidak sebaik Fasil yang lama gitu. Itu kendala kalau di Fasil saya Pak itu. Jadi saya berharap mencoba menjalin hubungan tapi sabar-sabar aja dulu Pak, seperti itu. Ini pengalaman saya di Fasil saya Pak dengan Pak Suherman. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Yeni. Biasanya kalau Fasil menyapa itu di awal-awal kelas biasanya disapa semua CGP dan PP-nya kan juga disapa di situ. Ya Bu Yeni ya. Dan biasanya kalau pembelajaran itu memang kita masuk ke pembelajaran itu kadang ada di Fasil kita. Selamat datang Bapak PP, sudah mulai bergabung kan sambil meneruskan pembelajarannya. Itu biasanya Bu. Tapi Pak kita udah masuk dari awal, nanti kadang-kadang tuh di hati kita sebagai manusia kasih nilai jelek nanti kan kita seperti itu. Ya namanya kita manusia kan ingin saling menghargai gitu Pak. Kita masuk di awal tapi nggak disapa itu Pak. Jadi seolah kita tuh gimana gitu Pak. Gitu. Jadi ya saya berusaha untuk adalah mungkin memang begitu laki-laki dalam pikiran saya. Iya gitu aja Bu Yeni. Mungkin perlu dipahami dulu keadaan apa pasiennya. Silakan selanjutnya Bu Perawati. Terima kasih Pak Nopriadi. Izin Bapak Ibu mengenai permasalahan kita di grup ini membahas Pak Fasil sama PP. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Kami angkatan 11 kemarin itu kan kita ada pembekalan. Yang di pembekalan itu kita dapat ilmu bahwa untuk yang angkatan 11 ini memang PP diwajibkan hadir setiap Zoom Fasil dengan CGP-nya Bapak Ibu. Jadi di sini kita
sebagai PP itu melihat keaktifan CGP kita pada ruang virtual. Jadi kita akan menilai CGP kita itu di ruang virtual itu. Itu kami dapat pembekalan kemarin di angkatan 11. Jadi di angkatan 11 ini berbeda dengan angkatan sebelumnya. Itu yang kami dapat kabar bahwa untuk PP itu wajib hadir. Jadi kami di pembekalan itu dibilangi sama pasil kami itu wajib hadir Bapak Ibu. Apapun bentuk virtual Zoom-nya, karena kita akan menilai CGP-nya, itu salah satu tugas kita. Nah, yang tugas ya, dari ini memang PP wajib hadir Bu. Ya, sebelumnya Pak itu tidak kata wajib, boleh masuk boleh tidak. Tapi izin Bu Vera kami sudah diwajibkan hadir. Harus hadir. Sudah harus hadir sepenuhnya. Itu wajib. Ya, kami kemarin kan pembekalan. Ya, artinya kegiatan kita apa saja. Nah, di situ tugas kita hanya melihat saja, tidak ikut andil dalam ruang virtual karena itu pasil dengan CGP. Jadi kalau berkembang kasus Ibu tadi mungkin kebetulan pasilnya itu kalau minta mohon bantuan untuk share screen mungkin wajar-wajar saja. Tapi kalau ikut aktif dalam diskusi itu kita tidak wewenang kita Ibu. Nah mungkin ini nanti bisa dikonfirmasi atau didiskusikan dengan ya boleh dengan nanti bagaimana berbicara dengan pasilnya atau dengan BGP kata Pak Suki solusi yang terbaiknya seperti apa, itu saja ya. Harapan kita kan CGP kita ini semuanya bisa lulus, kan itu harapan kita ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Takutnya nanti kalau permasalahan ini jadi ada tidak apa ya namanya itu takutnya nanti ini jadi permasalahan sehingga nanti CGP kita tidak lulus. Karena kemarin ada PP kami angkatan 11 ada yang bertanya ke pasil, kenapa pas waktu kami waktu itu Pak ada CGP kami yang tidak lulus, padahal beliau ibu ini aktif, tapi pas waktu rukol memang jarang hadir karena terkendala sinyal. Itu pun sudah dikonfirmasi, tapi pada kenyataannya ada yang tidak lulus. Nah itu yang salah satu kami kemarin PPU ditakutkan juga, ternyata di kabupaten kami yang alhamdulillah tidak ada. Nah yang terjadi itu di Mentawai. Nah itu yang takutnya. Jadi kita cari solusi, kita diskusikan nanti ya, betul-betul Pak Sugi bilang kita coba konfirmasi dengan BGP bagaimana solusi yang terbaik agar pasil kita nanti tidak juga tersinggung dan kita juga merasa senang, CGP kita juga bahagia dan senang mengikuti pelatihan guru penggerak ini. Mungkin itu saja Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Jadi keluhan mengenai pasil sudah kita ungkapkan Bapak Ibu. Mengingat waktu juga sudah jam 9:30. Pertanyaan terakhir ya Bu Nen, silakan Bu Nen. Terima kasih Pak Not atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya. Alhamdulillah penyampaian tentang PI 1 sudah selesai. Saya pikir tadi Pak Nok akan membahas tentang lokal 1, Pak Sutris membahas PI 1. Ternyata hanya PI 1 ya malam ini. Namun ada sedikit tambahan dari saya. Yang pertama itu adalah tadi mungkin lupa narasumber menyampaikan di awal itu sebelum kita dengan CGP jangan sampai lupa menemui kepala sekolah. Karena kita pertama datang nampak Mengko, pulang nampak Punggung. Nah, jadi di awal kita temui dulu kepala sekolah, berbincang-bincang agak 5 menit atau 10 menit gitu. Jangan sampai kebablasan atau terlalu lama.
Kemudian yang kedua, ini pengalaman Monef. Ada kabarnya PI 1 ini akan ada Monef dari BGP untuk kawan-kawan yang belum pernah di Monef. Nanti akan ada tim dari BGP itu yang mengajak kita ngobrol saja gitu. Jangan sampai diikuti alurnya. Jadi ketika kita ke sana kan 3 jam itu 4 CP. Kalau ngobrol dengan mereka cuma sekedar say halo, dan ada yang memang membiarkan kita saja gitu. Jadi jangan terpengaruh ketika mereka mengajak kita mengobrol, tidak apa-apa, pamit undur diri saja dari mereka. Kemudian yang ketiga, untuk pelaksanaan PI, usahakan minta ruangan tersendiri dengan CGP kita gitu. Jangan di kantor yang banyak gurunya, karena nanti akan terganggu komunikasi kita yang 4 JP tersebut. Nah, kenapa juga kita harus melapor ke kepala sekolah? Kadang-kadang tim Monef itu kepala sekolah kita yang ditelepon. Jadi kalau kita belum lapor, nanti dikira nggak tahu gitu. Jadi merugikan diri kita sendiri. Itu mengenai PI, tambahan dari saya. Kemudian mengenai hasil, ketika Pak Habib meminta Bapak Ibu bertanya kepada hasil tentang loka orientasi kita kemarin tentang masalah elaborasi, jadwal elaborasi, ketika saya lihat jawaban-jawaban dari hasil yang dikirim oleh Ibu PP di grup, saya melihat luar biasa ngegasnya semua hasil, hampir semua ya, banyak saya lihat lebih dari separuh. Dan setelah saya pantau, ternyata hasil kita yang sekarang angkatan 11 ini itu adalah sebagian besar, tidak semuanya ya, sebagian besar adalah PP yang rekognisi. Jadi mereka mengambil CGP, rekognisi jadi hasil. Jadi mereka juga mengerjakan tugas CGP-nya gitu, sekaligus hasil. Itu yang saya dengar. Dan hal yang dialami oleh Ibu Uwet dan Pak Joni itu saya dengar tidak Bapak Ibu saja, hasilnya Bu Rismawati juga seperti itu, sampai tidak ada di sana cara memberikan penilaian ke CGP itu seolah-olah mengadu domba, atau bukan mengadu domba ya, mengadu-adu mereka gitu. Jadi mereka saling bersaing. Jadi pesan saya, bukan pesan ya, pesan. Maksudnya langkah yang akan kita lakukan, yang pertama itu adalah PP menjalin jembatan hati dengan Fasil. Hubungi Fasil terlebih dahulu, ada komunikasi di LMS Fasil dengan PP. Kalau tidak mereka baca, mungkin bisa di WA saja diingatkan. Seandainya berlanjut komunikasinya, di WA saja lebih intens itu. Itu pernah saya lakukan di angkatan 9 kemarin kepada hasil saya gitu, dan sekarang setelah saya lakukan lagi, cuman di WA saja. Jadi apapun saya komunikasikan, kendala dari CGP saya komunikasikan, insya Allah mereka paham. Kemudian yang kedua, seandainya tidak juga ada solusinya, Bapak Ibu bisa mengisi di lapor BGP yang sudah disampaikan oleh Pak Robi, Pak Rizal ya, waktu di Rakortek kemarin itu. Nah, kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah memotivasi CGP kita itu supaya tetap semangat dan sampaikan bahwa mundur itu memang keinginan semua orang dari awal gitu. Nanti kalau sudah dapat akrabnya, sudah dapat enaknya, itu akan malas pula untuk berpisah di akhir nanti gitu. Jadi itu mungkin langkah yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama ini. Bukan maksud menggurui ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nen memberikan informasi dan penjelasan mengenai hubungan antara PCP dan Fasil. Juga tadi yang terlupa yaitu
menemui kepala sekolah, apalagi kita di awal pena-pena individu, tentu kita minta izin kepada kepala sekolah bahwa dalam 6 bulan ini mungkin kita akan mengunjungi sekolah CGP, dan kalau ada kepala sekolah tentu kita temui, kalau tidak ada kita izin untuk PIP berikutnya akan langsung aja mengunjungi CGP-nya. Mungkin itu yang tambahan kemarin. Baik, terima kasih dari kami yang telah memberikan presentasi dengan Pak Sutrisno. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Terima kasih Bapak narasumber hebat, Bapak Sutrisno MPD dengan Pak MPD. Kemudian kepada Bapak Ibu semua, mulai dari yang memberikan pertanyaan, tanggapan ataupun tambahan. Jadi ternyata program PGP daring kita, guru penggerak kita selama lebih kurang hampir memasuki waktu 2 bulan, ternyata ada permasalahan ya antara PP dengan Pasil. Jadi kesimpulan tadi masukan dari Bapak Ibu semua, termasuk Bu Nen, Pak Sugi, dan semuanya tadi memberikan masukan supaya kita menjalin dulu tali cinta kasih kita dengan Pasil masing-masing. Jika ini memang masih berlanjut, nanti baru kita adukan ke pihak BGP. Kita sama-sama mengetahui dan mendengar ya Bu ya, kita memang diharuskan untuk masuk ke ruang rukol ataupun elaborasi, tapi kita tidak terlibat. Pasil hanya sejenak menegur kita atau menyapa saja, kemudian kita memantau saja, boleh matikan kamera, matikan mic, dan kita pantau seperti apa perjalanan elaborasi atau ruang kolaborasi yang dilakukan oleh CGP. Waktu kita di Padang kemarin juga disampaikan, Fasil tidak perlu berkata-kata mengomentari ataupun memberikan masukan. Sampai juga disampaikan seperti itu kemarin. Jadi kalau memang Fasil kita seperti itu, maka Pak Joni, Pak Heri sama Bu Wed jalin dulu jembatan hatinya dan dengan bahasa yang bagaimana. Kemudian nanti kalau tidak ada tanggapan, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada persamaan persepsi. Tadi memang sengaja saya taruh 2 narasumber. Ini Pak Sek menaruh 2 narasumber. Satu direncanakan untuk PI, yang narasumber kedua direncanakan untuk Loka. Mungkin narasumber kita yang berdua ini sudah diborong aja semua PI-nya, Lokanya tidak sempat disebut-sebut. Atau kita adakan persamaan persepsi untuk Loka, atau kita lanjut aja. Kita lanjut untuk Loka 2 nanti. Demikianlah pertemuan kita malam ini Bapak Ibu semua, sehat semua, selamat beristirahat. Semoga sebelum tidur kita berdoa dan hendaknya mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Mimpi yang indah, kenyataan hendaknya besok pagi. Sekian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama buka kamera.